sampai di surat At-Taubah ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Ujian yang dialami orang-orang terdahulu itu loh ya, itu memang berat ya. Terutama gini, pada saat sudah terpecah gitu ya, baik di periode Mekah maupun periode Madinah. Oh, kamu ikut Muhammad, ya wis aku tetap ikut agama nenek moyang. Itu kadang suami istri. Kadang suami istri. Nah, itulah kenapa yang Abu Jahal kan berdoanya waktu itu kan, aku akan memerangi Muhammad yang memisahkan silaturahmi. Kadang suami istri. Gitu. Termasuk mantunya Nabi. Jadi anak Nabi yang siapa ya, Zainab apa Hindu nih? Zainab itu suaminya, karena memang kan menikah sebelum Rasulullah jadi Nabi kan gitu. Sehingga ya memang mereka masih musyrik. Dan itu sempat ketika Zainab melarikan diri ikut hijrah, itu dikejar kembali. Nah pada saat itu kan masih perjanjian Hudaybiyah tuh. Zainab dikembalikan lagi walaupun sudah nyampe Madinah. Waktu itu ya kayak kok tega gitu, tapi Rasulullah teguh pada perjanjian. Nah, dikembalikan lagi ke Mekah, tapi ketika mereka sudah mulai melanggar, pada pelarian yang kedua itu diterima, nggak dikembalikan lagi. Tapi pada akhirnya kemudian si suami ini lama-lama ikut hijrah juga. Meskipun waktu itu harus dibunuh kan, harusnya suaminya si Zainab ini, tapi kemudian atas lobby lalu akhirnya kemudian masuk Islam. Nah, sehingga di sini ini kalimatnya adalah jangan kamu jadikan bapak-bapak kalian atau saudara-saudara kalian sebagai pelindung jika mereka lebih menyukai atau lebih memilih kekafiran daripada iman. Kan berat loh. Berat gitu. Jadi apakah kita lanjut ngantuk atau ngaji? Ngantuk aja lah. Saya juga pengen ngantuk ini. Gimana ini? Ngantuk? Belum waktunya. Belum waktunya, guys. Iya, Pak. Di sini memang masih ini awan lagi berarak di kaki-kaki kita ini. Jadi kalimatnya bapak-bapak dan ikhwanukum itu mewakili keluarga. Bahkan ini itu loh. Sampean dan saya enggak, mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Bahkan lah ini pada saat pertempuran antara kaum musyrikin dan kaum sampean senden, masuk aku ke oleh senden. Apa bahasa Sundanya senden, Pak? Ya. Nyerandek. Masa saya nggak boleh nyerandek? Siapa? Nyerandek. Bahasa Banyuwangi apa? Senden toh? Senden waduh. Saya mau senden nyerandek. Nek sendean niku piye Bu. Tapi nek senden niki maf'ul bihnya. Senden. Nah, waktu perang itu sampai ada peperangan gitu. Kalau nggak salah di perang Uhud itu. Kemudian ada seorang kafir yang sudah mau dipedang gitu. Alhamdulillah Mas Haris lihat, jadi semangat nggak ikut ngantuk. Begitu sedang mau dibunuh ini, gitu. Aku kan pamanmu. Begitu. Kamu apa tega? Aku kan pamanmu. Ketika mau dibunuh itu. Tapi karena dia memang kafirnya itu kafir harbi, tetap disikat. Coba bayangkan. Kerabat loh ya, palik sampean. Yang tidak ada persoalan apa-apa kecuali persoalan keimanan saja. Tidak ada awalnya ada konflik apa, tidak ada. Persoalannya hanya karena dia lebih memilih agama nenek moyang, lalu si ponaannya ini lebih memilih apa? Agamanya Rasul. Bayangkan, konfliknya sampai segitu.
Iya, termasuk Abu Bakar dan anaknya. Anaknya Abu Bakar itu kan ada banyak. Yang perempuan ada yang dinikahi sama Rasulullah. Tapi yang laki ada yang tidak mau. Dan kemudian perang. Dan terjadi. Abu Bakar ketemu dalam peperangan dengan anaknya itu ya. Tapi itu akhirnya menjadi pelajaran buat kita. Saya selalu menyampaikan kepada sampean kan, bahwa ada keluarga biologis dan ada keluarga ideologis. Bagi yang pernah ikut pelatihan manajemen keluarga versi Nabi, pasti tahu itu. Apa? Keluarga apa? Ideologis dan keluarga biologis. Jadi zaman jangan terlalu itu anakku itu. Sampean boleh dan harus memang menyayangi mereka, merawat mereka, menjaga mereka, tapi remember, ingat betul bahwa keluarga ideologis itulah yang akan membersamai sampean di akhirat. Itu. Sehingga peringatan di sini kata Allah, ini kan kepada orang-orang beriman yang berlaku kapanpun, baik berlaku surut ke belakang maupun ke depan. Kenapa? Ayat ini diturunkan di masa Rasulullah Muhammad SAW. 1500 tahun yang lalu berlaku sampai hari ini. Tapi juga berlaku surut ke belakang, berlaku sampai zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Adam. Lah anaknya Nabi Adam lah ia masuk neraka tuh. Gitu loh. Anak Nabi pertama, anak manusia pertama seorang Nabi lahir di surga. Kurang apa coba? Sucinya itu. Sekarang orang membanggakan nasab itu loh. Nabi Adam itu tidak lahir dari sperma, tidak lahir dari persetubuhan. Kurang suci apa? Sudah begitu pun berderajat Nabi. Anaknya belum tidak bisa. Karena tidak taat Allah. Karena memperturutkan hawa nafsu. Maka kalimat di sini, la tattakhidhu. Janganlah kamu jadikan anakmu, keluargamu itu sebagai aulia, sebagai pelindung, sebagai, kalau kemarin kan syarat untuk menjadi orang beriman itu tidak menjadikan selain Allah, Rasul, dan orang beriman sebagai wali, apa? Walijah. Apa kemarin walijah itu? Teman, baru berapa? Kamis lagi kita bicara itu. Kok sekali memang menulis, belajar di waktu tua itu seperti menulis di atas air ya. Gampang tapi ya gampang hilang juga. Ini berarti sudah apa? Lolita ya. Lansia. Kemarin kan gitu. Pralansia ya. Mesti tidak terima ya, Bu. Jadi udah pralansia. Rata-rata sudah berapa sih yang ada ini? Enggak 60 ke atas lah. Oh, Mas Pak Jo baru 35. Oke, enggak apa-apa. Pak Jo lebih 35, Bu. Lebihnya mungkin. Walik, Bu. Walik niku nopo niku. Ya, jadi ini stahabu jika mereka lebih menyukai al-kufru alal iman. Tapi sama jangan gini, lah iya wong kekafiran kok disukai. Lelele. Saat itu kalimat kafir itu buat mereka bangga. Jadi ada satu surat itu menyatakan untung kita dulu itu tidak ikut Muhammad. Coba kalau ikut Muhammad, untung iman kita itu kuat. Gitu dalam salah satu ayat itu. Jadi dia merasa bahwa untung kita berpegang teguh pada agama nenek moyang. Jadi dia merasa bahwa berpegang teguh pada agama nenek moyang itu justru sebuah keselamatan. Dan sudut pandang yang begitu jauh itu yang membuat kemudian mereka itu sulit sekali menerima kebenaran. Nah, di sini dulur bahwa coba samaan buka di Quran surat 25 ayat 42 Al-Furqan ayat 42 coba menunjukkan bahwa mereka itu bahkan merasa beruntung ketika tidak ikut Nabi Muhammad itu. Al-Furqan ayat 42 coba. Temu? Izin Gus. Enggak, Pak Budi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sungguh, hampir saja dia menyesatkan kita dari sesembahan kita. Seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya, dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya. Sadaqallahul-Azim. Nah, coba itu. Hampir saja katanya. Hampir saja Muhammad dan Nabi itu menyesatkan kita dari jalan agama kita. Berarti kan dia merasa bahwa mereka itu berada di kebenaran. Bahkan Nabi Muhammad yang dianggap hampir menyesatkan. Jadi, zaman hati-hati ya orang-orang sekarang itu yang merasa bahwa dari jalan benar itu sudah statement dan alibi purba itu. Sudah sejak dulu begitu. Nah, terkait dengan keluarga ideologis dan keluarga biologis tadi, di masa Nabi Nuh itu jelas. Nabi Nuh kan ditegur Allah ketika mendoakan anaknya, ya kan? Ketika mendoakan anaknya, waktu itu berkali-kali meminta kepada Allah agar anaknya diselamatkan, gitu kan? Dan ketika minta diselamatkan, Allah berfirman, Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, tolonglah dia karena dia adalah anakku, dia adalah keluargaku. Maka kata Allah apa coba? Bukan Nuh, dia bukan keluargamu. Keluargamu adalah mereka yang taat kepadamu. Nah, itu menunjukkan bahwa akhirnya memang benar. Nabi Nuh benar-benar tidak diberi apa? Diberi bulan karena apa? Karena anaknya tidak cocok untuk apa menjadi orang-orang yang layak diselamatkan karena memang tidak mau gitu. Nah, di ayat ini kalimatnya adalah seperti itu tadi. Mendoakan anaknya yang memang benar-benar anak beneran loh ya, anak putranya gitu kan. Tapi kata Allah, hendak Nuh, dia bukanlah anakmu. Sampai kemudian ketika beliau apa ya berdoa itu, ya Tuhan dia adalah anakku. Kemudian Allah menjawab tidak Nuh. Itu kemudian beliau nangis, diceritakan ya, nangis sampai hampir 300-an tahun. Kan Nabi Nuh itu memang umurnya 950 tahun. Nabi Nuh itu. Tapi Nabi Nuh awet muda, nggak kayak sampean dan saya ini yang umur 50 aja udah ada. Kenapa sih kita kok cepet tua itu kelihatan cepet tua itu karena kenapa kira-kira? Makanan, pikiran atau apa? Pikiran. Pikiran. Utang. Nah itu berarti Nabi Nuh dulu nggak terlalu banyak utang ya. Kira-kira Nabi Nuh dulu punya kredit nggak? Nah itu yang bikin awet muda itu menurut saya ya. Coba lihat di surat Hud ayat 45. Monggo. Untuk memahamkan kita tentang keluarga ideologis dan keluarga biologis. Buka surat Hud ayat 45. Monggo. Panggil. Surat Hud ayat 45. Monggo yang depan saya maupun yang di Zoom, silakan. Apa-apa barengan. Oh yang di Zoom ini? Izin Gus. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku. Dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Shadaqallahul-Azim. Wah, ayat yang 46 yang di Zoom, silakan. Boleh lagi nggak, Gus?
Silakan ayat 46 Bu Anissa. Ya, Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Shadaqallahul adzim. Jelas tak? Bukan anakmu, kata Nabi. Dia bukan keluar kamu. Itulah hati-hatinya dulur. Makanya dalam surat At-Taghabun, dalam surat Al-Munafikun itu banyak. Itu diceritakan bahwa sesungguhnya anakmu, istrimu adalah fitnah bagimu. Sesungguhnya anakmu, istrimu adalah ujian. Mereka bahkan disebut aduunmu, musuh. Tapi musuh bukan untuk dibenci, bukan untuk dijauhi, bukan untuk dimusuhi dalam arti diskriminasi, tapi justru untuk diwaspadai. Jangan sampai karena anak, istri, dan sebagainya sampai melupakan kita dari perjuangan agama Allah. Makanya di sini, wa may yatawallahu minkum faulaika humudz zalimun. Kalau masih begitu, lalu masih menjadikan maka orang-orang zalim. Ini kan ayat yang 24 ini, ayat yang sambian dan enggak suka ayat ini. Kita lanjut apa sudah? Ayat yang 24 ini enggak enak ayatnya. Enggak enak belas ini ayatnya. Gimana? Tetap dibaca? Lanjut apa adanya. Apa adanya benar Pak Budi? Ayo Pak Burman, dilanjut nggak ini? Soalnya ada istri juga ini Pak Burman. Lanjut saja. Benar ya? Benar. Nanti kalau kesinggung nggak boleh motong lah ya. Ya, betul. Oke. Siap. Ya. Siap. Ini kan kul katakanlah Muhammad waktu itu kan. Kalau sekarang kan kul katakanlah Gus Glory pada mereka di depanmu itu. Ya kan? Termasuk kepada dirimu juga, wahai Glory, wahai siapapun yang baca ayat ini. Katakan, ingkana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Dirinci loh. Supaya sampean, oh itu kan anak, oh itu kan keluarga. Dirinci sama Allah di sini. Katakan, jika bapak-bapakmu atau nenek moyangmu, jika anak-anakmu, jika saudara-saudaramu, jika istri-istri atau suami-suami kamu, jika keluarga kamu, dirinci supaya nggak endo, nggak apa, ngeles biar nggak ngeles, dirinci semua. Lalu dirinci juga nih supaya nggak ngeles lagi tentang harta nih. Ini ayatnya Allah, bukan kalimat saya. Jadi wah ayatnya kok nggak enak gitu. Jangan. Ini ayatnya Allah. Tadi sudah deal kita loh ya. Dilanjut. Lalu wa amwalu dan harta kekayaan iqtaraftumuha yang kamu usahakan biar kumpul itu. Wa tijaratun dan perdagangan kamu yang kemarin kamu apa? Yang kamu jual kemarin loh. Mulai dari apa yang dalam bazar kemarin? Kacang, apalagi? Aduh, CRV, kerupuk, tendo, sepatu, apalagi? Zaman waktu itu takut rugi nggak? Takut rugi loh. Kepengen laba takut ditunjuk sama Allah. Yang taksyauna kasadaha, yang kamu khawatirkan kerugiannya itu. Tak baca apa adanya. Lalu wa masakinung tardaunaha. Dan rumah-rumah yang kamu senang banget tinggal itu. Ini tidak peduli rumah jelek atau rumah baik, rumah kontrakan atau rumah milik sendiri, tidak peduli. Pokoknya kamu senang banget di situ sampai kadang malas ke masjid gitu. Jika itu ahabba ilaikum kata Allah, jika semua itu tadi kamu lebih cintai minallahi daripada Allah wa rasulihi dan rasulnya, dan lebih kamu cintai daripada wajihadin fi sabili, berjihad di jalan Allah, maka kata Allah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan. Amrihi di situ sering diartikan sebagai siksanya. Kok katanya mandang saya dengan gimana gitu.
Segitunya Allah pencemburu itu lho. Segitunya Allah itu tidak mau diduakan dalam hati kita. Itu loh Mas Ayu. Jadi kalau ada 5F yang mempresentasikan Dajjal tentang fun, food, fashion, fame, and fortune, KB masuk di sini nih. Pas toh? Itu benar. Makanya kita itu benar-benar diajak kepada Allah itu ahabba itu Allah tidak mau diduakan dengan apapun. Tidak mau. Boleh, ini bukan kok berarti sama tidak boleh punya rumah, bukan begitu loh ya. Bukan berarti sama tidak boleh punya anak istri, tidak begitu. Itu semua silakan, tapi jangan sampai itu semua mengalahkan cintamu dan presentasimu kepada Allah. Wes itu. Nah, selama ini kira-kira kita termasuk yang mana? Ayo jujur. Mencintai anak-anak dan rumah, mencintai anak-anak, warga dan rumah. Gimana Pak Burman? Coba tak dengerin semua. Coba saya sebentar tak kerasin mikrofonnya Pak Burman. Ini Datuk dari Bengkulu ini. Gimana? Mencintai istri, anak-anak, keluarga, dan harta. Perdagangan yang rugi, takut rugi. Itu saya, Pak. Masih lebih mencintai itu ya Pak Burman ya? Iya, semua Nah, ini Pak. Jadi gimana ini? Padahal kalau sekarang sudah dirubah, mindsetnya sudah dirubah sekarang. Alhamdulillah, sudah dirubah ya. Jadi lebih mencintai Allah daripada istri ya Pak Burman ya? Ya. Apa Pak Yed? Ini apa? Nah, istilahnya Yan. Harus dijaga ya. Betul. Kalau Allah, Rasul dan jihad, kan? Tidak apa-apa. Saya menyadari sampean manusia biasa memang, ya kan? Jadi, tapi perubahan itu akan lebih baik kalau diawali dengan kesadaran dulu. Pengakuan. Jadi perubahan itu diawali dari pengakuan. Mampu mendeteksi kita berada di mana. Gini kan? Karena ayat ini tuh memang benar-benar di surat, makanya saya kemarin sampaikan kan, ketika kita nyampe di surat At-Taubah, kita akan dikuliti habis. Nanti di ayat-ayat selanjutnya apalagi ketika bicara tentang kriteria orang munafik. Aduh. Jangankan saya kena itu, banyak yang kena. Kriteria orang munafik itu mana ini? Banyak dengan. Ini kan ayat ini kan turun kenapa? Karena waktu itu masa-masa banyak perang tuh. Nah, Nabi Muhammad membutuhkan banyak personil, Nabi Muhammad membutuhkan banyak logistik, Nabi Muhammad membutuhkan ya agama lah, bukan Nabi Muhammad. Tapi ternyata banyak juga orang Muslim ya yang syahadat, ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji. Orang Muslim ini, tapi diajak untuk berkorban tenaga, untuk awang-awangan, diajak untuk berkorban harta, ngerti awang-awangan entah? Apa bahasa Indonesianya awang-awang? Males. Ragu. Awang-awangan itu bukan awang-awangan itu bukan males. Ragu. Ragu. Ya, ragu. Karena kenapa kira-kira kalau ragu itu biar kita bisa memahami. Kira-kira ragu itu karena apa? Nah, belum yakin. Nah, Pak Burman, coba dibuka Pak Burman. Pak Burman tadi sudah baca ya? Yang lain coba. Surat Al-Baqarah ayat 165. Monggo. Nanti ada kaitannya dengan ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat 165. Monggo dibuka. Baik yang di depan saya ini maupun yang di Zoom, silakan bareng baca, enggak apa-apa. Al-Baqarah ayat 165. Monggo, sudah ketemu?
Bagus, Gus, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Sadaqallahul adzim. Jadi benar yang dibilang Pak Yan tadi. Jangan libatkan hati kalau dalam hal menjaga dan ini titipan Allah tadi. Harta, rumah, perdagangan, anak, istri, suami itu titipan Allah. Kalau titipan Allah Pak Yayan, maka jaga saja, jangan miliki. Sehingga ketika Allah membutuhkan mobil sampean, berikan, milik Allah kok. Ketika Allah misalnya membutuhkan anak sampean, diambil Allah, berikan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Sehingga ketika anak saya baru umur 40 hari, diambil Allah, ketika saya kemudian meneteskan air mata atau tidak meneteskan, jangan karena seolah tidak rela. Ya, saya memahami kalau ibunya misalnya lama nangisnya karena dia yang mengandung, melahirkan. Tapi konsepnya tetap harus sama. Itu milik Allah. Maka ketika Allah memanggilnya, mengambilnya, ya sudah berikan. Itu anak, itu istri, dan seterusnya. Termasuk harta. Allah tidak mau diduakan. Dalam ayat 165 yang dibaca tadi, Al-Baqarah, bahwa walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ciri orang beriman itu lebih mencintai Allah daripada apapun. Misalnya ya, pemasakinun tardawna tadi Mas Ati. Sampai kalau di Anjungan situ ngelihat ini indah nggak? Lihat lingkungan sini indah nggak? Indah banget. Tapi seindah-indahnya di sini hati sampean sekarang sudah pengen kemana? 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 Gus, saya pesawatnya besok ya Gus ya. Jadi nanti malam saya harus boleh. Karena saya menyadari bahwa rumah sampean bukan di itu orang beriman begitu itu. Kenapa? Orang beriman itu rumahnya bukan di dunia. Rumahnya dia di mana? Ya. Orang yang selalu yarjullah wal yaumal akhir. Ciri orang beriman itu seindah apapun Elon Musk dan teman-temannya menawarkan dunia ini, mulai dari Lamborghini, sekarang misalnya Hyundai Palisade, jika dia Palisade, sampean itu seindah itu iya, melihat itu indah, tapi sampean itu rumah sampean itu ada di mana? Surga. KTP sampean itu KTP surga. Jadi orang beriman itu, dulur, itu adalah orang yang selalu merindukan kampung halamannya. Gitu loh. Nah sekarang kalau kita belum begitu Pak Surono, berarti memang iman kita terhadap akhir itu belum masuk. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Yang depan saya maupun di Zoom, silakan. Monggo. Ayo Mas Haris, silakan. Apa Mas Haris? Itulah Mas Haris. Coba dibuka di surat ini Mas Haris, surat Al-Ahzab Mas Haris. Nanti biar Mas Haris baca sendiri. Surat Al-Ahzab Mas Haris. Ya, ayat 21. Sudah Mas Haris? Ada 3 ayat yang nanti Mas Haris harus baca ini. Ya.
Al-Ahzab ayat 21. Oke, jadi di situ Mas Haris sampaikan. Sungguh telah ada uswatun hasanah di diri Rasul itu, tapi bagi siapa? Pertama, mangkana yarjullah, orang yang selalu rindu dan mengharap ketemu Allah. Pertama itu. Yang kedua, wal yaumal akhir, dan orang yang selalu rindu kampung akhirat. Itu Mbak Nisa. Lalu yang ketiga nih, wa dzakarallaha katsira, dan orang yang banyak mengingat Allah. Lalu pertanyaannya Mas Haris, gimana Gus agar istiqomah ingat bahwa KTP kita KTP surga? Ini harus kita pertama mengikuti teladannya Rasulullah, cara berumah tangganya, cara kesederhanaannya dan lain sebagainya. Kita kembali ke sana karena kalimatnya adalah agar kita ingat wal yaumal akhir tadi. Yarju itu kalau dalam bahasa Arab itu berharap dengan sungguh-sungguh, dengan nemen. Kalau yuridu itu hanya ingin, tapi kalau yarju itu kalimatnya ingin tapi benar-benar apa ya, gandrung kesengsem itu lah. Maka di situ 3, pol. Jadi orang yang selalu pol ingat Allah, kepingin ketemu Allah, tadi itu rindu. Sama kan yang tidak bersama istri ke sini, ya kan? Sama kan kuangan sama bojonya toh? Kuangan sama rumahnya toh? Nah, sampean kepada Allah dan akhirat itu begitu. Sampean ada orang secantik apapun di sini, sampean tetap kangen sama bojonya di sana. Sampean rumah seindah apapun ini, ya tetap kangen rumahnya. Begitu. Maka kepada Allah itu Mas Haris, pada saat Nabi Muhammad dikasih pilihan sama Allah ketika akan wafat nih. Ya Muhammad, kata Jibril, aku diperintahkan Allah untuk menawari kamu, untuk dikasih umur selamanya, dan diberikan semua kelimpahan dunia ini, atau pilihan kedua, kamu kembali kepada Sang Khalik yang tercinta. Apa yang diberikan Rasulullah? Al-aula, al-aula, kembali kepada yang awal, yang akhir, yang tinggi, maha tinggi. Nah, yang kedua Mas Haris, coba buka di surat Thaha ayat 131. Mungkin gantian Mbak Anissa. Surat Thaha Mbak Anissa, ayat 131. Sudah ketemu? Surat Thaha ayat 131. Oh, hai, berapa tadi, Gus? Thaha ayat 131. Lanjut. Oh, hai, 131 ya. Oke. Nah, ayat itu yang dibaca Mbak Nisa tadi jelas. Kita ini dua mata. Lalu kalimatnya Allah coba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bih. Saya itu ingat betul waktu Mbak Gani sakit di rumah sakit kalau nggak salah. Kemudian Mbak Rida itu nunggui. Mbak Gani itu kan dulu saya masih jadi direktur itu kan ikut perusahaan Amerika sehingga seluruh terutama apalagi yang level manajemen kan dikasih asuransi kalau nggak Allianz Manulife atau apa gitu. Dan itu level yang paling tinggi sehingga ketika ke rumah sakit itu mesti kamar yang paling mahal dan rumah sakit yang harus paling bagus gitu. Nah waktu itu sakit apa sih Mbak Gani waktu itu? Ya pokoknya Mbak Gani itu mulai apa itu mahal-mahal tok itu. Nah waktu itu sakit, nah ini terus Abi Muhtar itu jenguk. Nah rumah sakit wah mulai dari door yang otomatis yang gitulah mewah lah. Kemudian begitu masuk itu ngomong sama Mbak Rida gini, Mbak Rida, jangankan punya, hatimu kepengin saja loh, jangan sampai pengen punya rumah kayak semewah ini. Pengen saja loh, jangan, apalagi punya. Mungkin karena menyadari suaminya bisa bikin gitu, sehingga Abi Muhtar itu mewanti-wanti, jangankan punya, pengen saja loh jangan. Kalimat tadi itu,
janganlah engkau pinglingkan matamu. Kita itu memang sudah seperti itu. Nanti dikuatkan lagi Mas Aris di surat Ali Imran ayat 14-15. Kemudian matamu itu wahai Aris, wahai Glory, jangan engkau lirikkan kepada kemewahan yang memang kata Allah kami berikan kepada mereka. Apa kami berikan kepada mereka? Sebagai bunga kehidupan mereka. Kami itu tak kasih yang lebih baik. 50-60 tahun kamu menahan diri itu. Tak kasih yang lebih baik. Yang kemarin itu loh. Di ayat sebelumnya. Ya kan? Basyiruhum kata Allah. Ya ayat sebelumnya itu loh. Orang-orang yang berjihad kan di sama Allah. Di ayat yang 21 sama 22. Atau kemarin. Yubasyiruhum rabbuhum birahmatim minhu waridwanun. Wajannatillahum fiya na'imu mukim. Aris Glory, kamu bertahanlah. Kamu akan tak kasih nanti. Pertama adalah jannah, surga. Yang kedua ridho. Ini yang paling mahal. Ridwanun. Dan na'imu mukim. Nikmat yang abadi. Kita di sini, Mbak Nisa, paling senang apa? Makanan. Makanan kuliner yang paling disukai apa? Kegemarannya. Misalnya apa? Apa soto? Soto. Sampean kalau ke Lamongan makan soto, tiap hari bosen nggak? Lama-lama bosan. Nah, di akhirat tidak ada Mas Haris bosan itu Mas Haris. Ada. Tidak ada. Makan soto tiap hari ada dalam beberapa surat itu. Sampean diberi sungai, itu isi sungainya adalah khamr. Sampean diberi sungai, sungai isinya adalah susu. Sampean diberi sungai, sungai yang isinya madu. Tapi bahkan khamr pun diminum tiap hari, Anda tidak bosan, Anda tidak mabuk. Nah ini yang membedakan kita, sehingga kita cuma dia. Lalu baca lagi Mas Haris di surat biar lengkap sebelum kita akhiri ini, ya kan? Surat Ali Imran ayat 196. Ali Imran ayat 196 atau siapapun yang monggo dibaca. Kita akhiri kajian ini dengan itu. Ali Imran ayat 196. Izin Gus. Ya Pak Budiman. Jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Shadaqallahul azim. Jadi di situ jangan engkau hatimu ini tadi kan hati terperdaya oleh orang yang lalu lalang datang dan pergi, tetanggamu itu artis-artis itu dan para itu yang pamer datang pulang membawa materi itu. Jangan. Hatimu jangan. Kata Allah begitu. Nah, berarti kita sudah diberitahu. Ya apa cara nih? Mas Haris, semuanya dulur, berkumpullah dengan orang-orang yang satu visi, Pak. Itu nanti akan menjaga kita dari tetap keep on the track. Itu yang disebut istiqomah. Makanya dalam 17 kali dalam sehari kita bicara ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah, beri aku petunjuk jalan yang lurus. Kata Allah, jalan yang lurus apa, Riz, Glory? Anu Gusti, siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan yang orang-orang yang telah kau beri nikmat dulu. Nikmat apa? Nikmat iman, nikmat kuat menahan godaan. Siratal anbiya'i wal mursalin. Kan gitu? Allahumma tina siratal mustaqim. Siratal anbiya'i wal mursalin. Ya Allah, Allahumma hdina, ya Allah tunjukilah aku siratal mustaqim. Siapa siratal? Siratal anbiya'i wal mursalin, yaitu siratnya al anbiya dan siratnya al mursalin, bukan siratnya para Gus. Karena Gus sekarang belum tentu mustaqim. Apalagi Gus yang bukan Gus. Enggak usah dibahas, tapi ya. Jadi iya, makanya bukan kalau sama nyontoh Gus Glory belum tentu benar Gus Glory, tapi kalau siratal anbiya wal mursalin pasti benar. Sama nyontoh kiai siapapun yang paling terkenal sekalipun belum tentu benar. Lihat aja sudah sirah nabawiyah gimana.
sirohnya para nabi. Nah, kembali. Lalu Mas Ari, kemudian berkumpullah dengan orang-orang yang satu line, satu feel, satu visi. Yang itu akan dibuat kip sampean. Makanya waktu numa'as shodiqin, berkumpullah dengan orang-orang yang shodiq, yang soleh. Supaya terjaga dalam ingatan terus ke sana itu. Ingat, KTP sampean KTP mana? KTP mana? Perumahan paling mewah sekarang di Indonesia ini anggaplah PIK ya. Misalnya ya, anggap misalnya. Sampean orang PIK, klaster yang paling mewah. Gitu. Lalu sampean berkunjung ke pedalaman Jakarta yang masih kumuh. Mana? Yang paling kumuh mana, Mas Ari? Cikandi. Oh, Jawa Nur. Wis gak apa-apa wis Cikandi tapi gang-gang itu. Sama orang PIK di klaster yang paling mewah. Lalu berkunjung ke Cikandi atau PIK yang jangan Cikandi lah. Oke, masuk gitu. Sama kira-kira gimana cara masuknya gitu? Masuknya gimana ya? Masuk ke rumah-rumah itu loh. Ih, gitu kan ya kan? Saya itu ingat betul ada orang Singapura itu. Kembali kan. Terus tak sewakan hotel di sebelah pondok kita itu loh. Hotel apa itu? Yang kecil itu loh di depannya. Ya, Dimension itu. Ya sudah shower, ya sudah semuanya lah. Toiletnya juga sudah flush gitu. Lah sudah tak sewakan situ loh. Habis lihat gitu balik ke tempat saya. Aduh, jangan ya, saya tolong carikan di Aston atau di mana. Gitu loh. Dan saya memang waktu berkunjung ke mansion dia yang di Australia, ya memang gimana? Nah, sampean itu lho. Jelagren genetika sampean itu adalah orang surga. Yang dipan sampean bertatakan intan berlian, yang tanah sampean itu arduas samawati seluas langit bumi. Yang sampean itu saking beningnya kulit sampean di dalam hadis diterangkan sampai merahnya itu bukan karena lipstik, tapi memang merah beneran. Sini eyeshadow nggak ada. Nah, sama di sini kemudian masuk ke sama itu orang PIK itu tadi gitu loh. Sehingga Nabi Muhammad ketika di dunia ini, ketika ditawari sama orang kafir Mekah, Muhammad, kamu mau tak jadi raja? Sini tak jadikan raja. Kumpulkan seluruh orang kabilah se-Arab. Muhammad, kamu pengen harta tak kumpulkan harta seluruh untuk kamu miliki. Muhammad, kamu mau tak perempuan cantik, tak kumpulkan orang cantik sejazirah Arab, ambil pilih, asalkan satu. Hentikan dakwamu. Apa jawab Nabi Muhammad? Andai kau taruh matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, berikan. Lalu aku tidak akan aku berhenti. Itu loh nyari. Jadi kalau kemarin NASA dalam rilis di jurnal sainsnya bilang bahwa ada meteor yang sekarang mau ke arah bumi, itu meteor itu materialnya Mari, itu berharga sekitar 1 juta triliun dolar. Material di meteor itu akan ke bumi. Kalau itu dibagi kepada seluruh penduduk bumi, itu per penduduk bumi dapat 2 miliar. Itu satu meteor yang sekarang. Kapan datangnya? Kalau itu nabrak bumi, Mas Dutresno, sampean jadi debu. Ya apa zaman itu? Makanya tuh baca jurnal sains. Jangan baca apa zaman yang baca itu. Dan itu yang Allah sampaikan, nggak ada gunanya. NASA itu pernah merilis bahwa ada satu planet yang besarnya 100 kali dari bumi. Ternyata planet itu adalah terdiri materialnya dari intan, berlian. Ada satu. Nah, berarti kalau Allah menjanjikan kita bahwa nanti surga itu kita punya dari dipandang sangat masuk akal gitu loh. Entah kita nanti Mas Haris itu kan kata Allah kita satu orang itu diberi adwas samawati wal ard, satu langit satu bumi. Berarti kita mungkin dikasih satu gugusan loh, satu tata surya loh. Dari rumah kita mungkin di planet bumi, tapi sawah kita di planet Paras, gitu kita itu. Dan antar itu dengan kendaraan buruk itu kalimatnya barkun. Barkun itu apa? Cahaya. Berarti antar planet kita itu dikasih kendaraan oleh Allah yang kecepatan cahaya speed light.
Dan kita tidak mungkin melakukan speed light atau perjalanan cahaya dengan jasad ini. Karena jasad ini itu jasad disposal, jasad yang sekali pakai, jasad yang harus ditinggal di bumi. Kita di akhirat dikasih jasad lain yang memungkinkan kita untuk perjalanan cahaya. Dan kok sampean dan saya cuma di sini kepencut sama Hyundai Palisade, Tesla. Ya, be smart. Jadilah orang mukmin yang cerdas. Karena Allah tidak memberi daya kepada orang-orang yang bodoh, fasik. Namun jadi orang yang cerdas. Ayo bersama di SPMA, insya Allah diajak untuk menjadi orang-orang yang cerdas, menjadi orang-orang yang tetap produktif di dunia. Dagang kemarin kembangkan seluasnya, ya. Tapi jangan nikmati sepuasnya, lah gitu loh. Kembangkan seluasnya, lalu kita pakai untuk perjuangan agama. Jelas ya? Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Allah merahmati kita. Dalam Shiratal Mustaqim ila akhirih. Saya minta maaf kalau kepada seluruh peserta selama saya mendampingi sampean, gak dampingi plus kan, gak apa-apa. Tapi saya tetap minta maaf karena memang tugas saya bukan memberi materi atau apa. Dalam 2 workshop ini memang tugas saya beda ya. Workshop di Mabes kemarin saya juga tidak di depan sama sekali. Memang tugasnya beda. Di sini juga begitu. Tapi saya tetap hadir mensupport semua kegiatan, semua ini mudah-mudahan di lain kesempatan kita supaya tidak bosan. Ya. Terima kasih. Tetap semangat dalam koridor kebenaran Allah. Mudah-mudahan Allah menuntun kita dalam tahun ini ila akhir hayat semua amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma qadayta wa qina syarra ma qadayta. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah wa qadayta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma dafa'na al-bala wal waba qadal hasdina wa jinn syaitan syaitan. Rabbana atina wa lina ashabina min qawmin zalimin rabbana la taj'alna fi qawmin zalimin Allahumma arhamna rabbana. Rabbana ma nafaqtubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana la tahmilna ma la taqata lana bihi. Anda malam konsen kalau anda katakan konsen. Tapi audio bika minam jatuh syaitan audio bika Rabbi audio bika rahmat. Rabbana Allahumma ta'ala nabba rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan bi tadbiqatil amtar. Allahumma afriq lana sabra wa sabit lana konsen. Tawadu billahi min syaitil bala wal badal kisyaqa wa sighala syamalatil adallah sallallahu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin. Sebelum saya akhiri sedikit tentang pertanyaan Mas Haris tadi. Jadi kita Mas Haris, misalnya sampean punya anak 1 ya atau mudah-mudahan punya anak 2 gitu ya. Hasil usaha kita tuh pekerja keras. Mas Haris ini kan punya perusahaan tenda ya sama Mas Henry di Denpasar. Nah itu yang di Denpasar itu perusahaan Mas Henry sama Mas Haris itu tempat bekerjanya para TPU, para jamaah. Ya. Nah itu satu itu tujuan tercapai itu, yakni memberdayakan orang lain ketika kita bekerja. Yang kedua, begitu nanti dapat laba segala macam, ingat iman ABC. Udah jelas tuh. Kemudian selanjutnya, ya membangun istana sampean. Sekarang Mas Haris, Mbak Anies misalnya sudah punya lahan untuk membangun istana di SPMA Serang. Ya sudah, semuanya diarahkan kepada gimana nanti bangun SMP, bangun SD, bangun TK, bangun apa. Itu sudah istana sampean. Fokusnya ke sana. Jadi kembangkan wis perusahaan 5 ten, sampai 4 ten, sampai 10 ten. Ya kan? Tidak apa-apa, tapi arahnya ke sana. Sementara kita hidup ya apa adanya gini, paling baju ya 1 warna saja, tuh Mbak Nisa. Gitu. Sudah nggak repot-repot. Nanti Syibah disekolahkan sampai setinggi mungkin, kemudian sampai nikah, selesai tanggung jawab sampean sudah. Nah ada, sampean tinggal menunggu panggilan Allah, semuanya sudah diserahkan kepada Allah, sudah. Di akhirat nanti, hisabnya cepat Mas Haris. Gitu, tapi kalau masih banyak yang tertinggal di dunia, hisab sampean lama. Jadi makanya saya selalu mengatakan begitu sama anak istri itu.
saldo di tempat kita itu ayo kita segerakan, selain untuk memang perdagangan ya kita segerakan sehabis mungkin biar sewaktu-waktu dipanggil Allah hisabnya cepat. Tapi kalau banyak yang tertinggal dunia hisab sampean lama. Makanya Nabi Sulaiman itu terpaut dengan nabi yang lain 400 tahun masuk surganya. Mau ya men? Jangan. Namun ayo kayak Nabi Muhammad paling cepat sih apa hisabnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an